Pepatah bijak mengatakan, buku adalah jendela dunia. Artinya, gemar membaca, maka kita akan membuka wawasan tentang dunia. Tapi, baca aja nggak cukup. Bayangin aja seisi dunia, semua orang gemar membaca, tidak ada yang gemar menulis. Maka, tidak ada hal baru yang dipelajari orang setiap harinya. Disitulah peran penulis. Mereka hadir untuk melengkapi dan membuka wawasan tentang hal-hal baru, agar orang-orang selalu dipenuhi informasi-informasi baru setiap harinya. Keterampilan ini dinamakan literasi. Literasi adalah seperangkat kemampuan di mana orang dapat menulis, membaca, memahami informasi, dan menelaah informasi. Keterampilan ini cukup penting, karena orang yang melek soal literasi lebih kritis terhadap suatu informasi. Dan juga merupakan salah satu langkah preventif terhadap bahaya hoax, berita palsu, atau informasi sesat. Ngobrolin soal literasi, kebetulan banget nih, karena hari ini kita bakalan ngobrol sama teman saya, namanya Mas Diki Alif Maulana, seorang founder media online Sebat OT, atau seputar bahasa dan terminologi okupasi terapi, yang cukup sukses menjadi wadah penggiat dan promotor literasi bagi kalangan milenial atau calon-calon okupasi terapi. Penasaran? Yuk kenal lebih dekat dengan Mas Diki Alif Maulana, seorang founder Sebat OT. Selamat menonton. Jadi Sebat OT ini dibentuk pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Oktober. Waktu itu saya kepikiran untuk membuat Sebat OT karena saya lihat lulusan dari okupasi terapis masih belum banyak yang membuat media sosial sebagai tempat untuk menyebarluaskan informasi okupasi terapis. Jadi kebetulan saya lihat kesempatan itu, saya bilang ke salah satu teman baik saya namanya Krishna Mediantoro. Terus dia bilang, oh ayo kita buat sama-sama. Jadi tahun 2016 kita buat Sebat OT itu dan jalanin sama-sama. Ternyata respon dari teman-teman baik. Terus followers juga semakin meningkat. Orang-orang banyak yang mulai ngerti apa itu Sebat OT, dari mulai IoT, dari mulai teman-teman dari Solo nih, dari Moti, dari HMJ, teman-teman di Vokasi UI juga akhirnya mulai sadar kalau misalnya ternyata ada Sebat OT nih, kita bisa gali informasi tentang okupasi terapis di sini aja. Nah, sampai akhirnya tahun 2020 ini Sebat OT udah lebih dari 10 orang yang punya visi yang sama untuk menyebarluaskan informasi mengenai kaum difabel dan okupasi terapis. Sebenarnya motivasi saya membuat Sebat OT adalah ingin masyarakat lebih mengerti dan peduli mengenai isu-isu kaum disabilitas. Kemudian dengan adanya media ini, saya rasa harapan saya untuk melihat masyarakat mengenal apa itu okupasi terapis, apa itu pekerjaannya, dan di mana bisa mencari seorang okupasi terapis itu lebih tinggi lagi. Saya ingin masyarakat mulai peka kalau okupasi terapis adalah profesi kesehatan yang dekat dengan orang-orang dengan gangguan mental, gangguan fisik, ataupun gangguan perkembangan. Dengan cara membuat Sebat ini, saya harap kedepannya jurusan ini akan lebih banyak dikenal orang. Kalau ditanya Sebat ini sebenarnya organisasi yang profit atau non profit, maka saya jawab kalau Sebat ini adalah sebuah perkumpulan, bukan sebuah organisasi tapi sebuah perkumpulan yang isinya orang-orang yang mau dan membantu secara sukarela tanpa dibayar
atau istilahnya non profit, dan ya sejauh ini masih tetap berjalan dan baik-baik saja. Kalau yang paling berkesan, sebenarnya kalau misalnya kita lagi menghadiri event-event disabilitas nih, jadi kan kita harus datang tepat waktu atau malah datang lebih awal. Jadi kadang saya jemput anggota-anggota sebat nih yang rumahnya jauh-jauh, ya lumayan lelah juga jemput mereka. Kemudian setelah acara harus antar mereka pulang juga, tapi ya itu termasuk perjuangan juga untuk terus jalanin Sebat OT. Jadi teman-teman juga di Sebat OT, saya rasa orangnya semangat-semangat semua, jiwa-jiwa mudanya saya akuin orang-orang hebat juga. Maksudnya mereka mau buat secara sukarela untuk jalanin Sebat OT. Kan kita juga nggak bisa nemu orang-orang yang secara sukarela tanpa dibayar untuk menjalankan sesuatu, kan sulit mencarinya. Jadi ya saya rasa sebagai orang yang dari awal ada di Sebat OT, saya bangga dengan mereka sih. Jadi di Sebat ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sudah ada sekitar 10 orang lebih yang bergabung di tim Sebat. Nah, posisi mereka saat ini gak cuma ada di satu tempat. Jadi ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Jawa Tengah, ada juga yang tinggal di Pulau Sumatera sana. Tapi kita masih saling kabar-kabar lewat grup WA. Kadang-kala kita teleponan juga, cuman jarang sih. Jadi lebih banyak komunikasi lewat WA. Untuk sistem kerjanya, sebenarnya di Sebat OT ini kita ada job desk tersendiri. Jadi kita punya alur-alur kerja tersendiri. Yang utama di Sebat OT ini ada editor, ada layouter, kemudian ada yang bertugas untuk mencari event-event yang mengangkat isu tentang disabilitas. Kemudian ada lagi yang dia bertugas untuk mewawancarai tokoh-tokoh atau ya, penggiat-penggiat OT di luar. Kemudian ada lagi satu lagi yang tugasnya khusus untuk membuat artikel. Untuk alur kerja sendiri, kami sebenarnya memiliki alur kerja yang cukup terkoordinir, dari mulai direksi, editor, layouter yang memiliki tugas untuk membuat infografis yang nantinya diupdate di Instagram. Kemudian di tim kami juga ada tim khusus yang mencari event-event atau media partner yang mengangkat isu-isu mengenai orang-orang dengan disabilitas. Kemudian ada lagi tim khusus yang bertugas untuk mewawancarai tokoh-tokoh OT yang berpengalaman. Kemudian ada juga tim yang khusus untuk membuat artikel. Jadi ada tim khusus yang membuat artikel-artikel yang nantinya akan kami publikasikan di website resmi Sebat OT. Jadi tim kami bekerja sama, walaupun jarang bertemu, tapi tugas tetap berjalan dengan baik. Jadi selama 2016 sampai 2020 ini respon followers yang masuk di sosial media Sebat, baik itu di Instagram ataupun di website, itu berbau positif semua. Jadi aman-aman saja. Kalau saya lihat
Jadi komentar-komentar yang positif itu membuat kita sebagai tim sebat ini semakin semangat lagi buat kasih tahu dan menyebarkan informasi mengenai okupasi terapi atau mengangkat isu-isu tentang disabilitas. Kalau bicara masalah literasi, sebenarnya setiap orang punya minat dan kesukaan tersendiri dalam membaca. Jadi yang namanya literasi ini apapun bisa menjadi ilmu. Jadi kalau kita membaca, itu temukan dulu apa yang kita suka. Kalau misalnya kita suka mancing, pasti otomatis kita akan mencari informasi seputar mancing. Entah itu dapat dari internet, entah itu dapat dari buku, atau dapat dari website. Jadi intinya segera temukan minat dan ketertarikan terhadap tema tertentu atau bidang tertentu, maka secara tidak langsung teman-teman juga pasti akan mulai mencari informasi mengenai apa yang akan teman-teman cari. Begitu. Jadi temukan itu, maka kegiatan membaca akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Pesan positif. Pesan positifnya adalah kalau bisa hidup ini harus saling toleransi. Jadi kita tidak boleh membedakan mau itu orang mana, mau itu dari suku apa, mau dia punya keterbatasan apa. Selagi dia masih manusia dan selagi dia masih miliki Tuhan, maka kita harus saling toleransi dan membantu dengan cara apapun. Selagi itu baik, lakukan. Saran saya untuk teman-teman yang baru mulai untuk menulis, tulis apa yang kalian suka, tulis apa yang kalian minati, tulis apa yang kalian cinta. Jangan tulis apa yang kalian tidak suka. Itu poinnya.